4 calon lawan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda ada di urutan 4 grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Tim Merah Putih unggul 3 poin dari Timnas Bahrain dan Timnas China di posisi 5-6. 4 angka lagi akan memastikan langkah pasukan Patrick Kluivert ke babak tersebut. Lantas, siapa saja calon lawan Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak terus biar nggak ketinggalan. 4 calon lawan Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Timnas Irak negara satu ini ada di urutan 3 grup B. Irak sudah pernah dijumpai Timnas Indonesia di putaran 2 dengan hasil 2 kali kekalahan, 15 di Irak dan 0-2 di Jakarta. Nuansa nostalgia akan semakin kuat dengan kehadiran Graham Arnott di kursi pelatih yang sebelumnya menangani Timnas Australia. Irak tak bisa dianggap remeh lantaran saat ini duduk di urutan 56 ranking FIFA. Lantas, mengapa tidak ada nama Timnas Arab Saudi? Di babak ini, Indonesia akan diundi masuk ke grup berisi 3 negara. Lawan yang sudah dihadapi di babak ketiga tidak boleh berada dalam satu grup. Itulah 4 calon lawan Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berebut 2 tiket tersisa menuju putaran final. Kedua, Timnas Qatar negara satu ini merupakan juara Piala Asia ke-2023. Qatar tentu tidak bisa dipandang remeh kendati baru sekali lolos ke Piala Dunia selaku tuan rumah pada edisi ke-2022. Saat ini, mereka ada di urutan 48 ranking FIFA. Qatar tentu ingin mendapat 1 dari 2 tiket tersisa via babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga, Timnas UE negara satu ini duduk di posisi 3 grup A. UE sangat berpotensi finish di posisi 3 atau 4 di grupnya karena sulit mengejar Timnas Iran dan Timnas Uzbekistan. Tentu saja, negara satu ini tidak main-main. UE nangkring di posisi 63 ranking FIFA sehingga tak bisa dianggap remeh. Keempat, Timnas Oman negara satu ini bertengger di posisi 4 grup B. Mereka berpeluang besar duduk di posisi 3 atau 4 di grupnya. Saat ini, Oman berada di posisi 80 ranking FIFA. Mereka jauh lebih tinggi ketimbang lawan Timnas Indonesia di grup C yakni Timnas Bahrain 81. 2. Pemain keturunan Timnas Indonesia resmi berstatus tanpa klub pada Juni tahun 2025. 2 pemain keturunan Timnas Indonesia yang resmi berstatus tanpa klub pada Juni tahun 2025. Salah satunya tengah dirumorkan bergabung ke tim Liga 1 pada musim depan. Kontrak pemain sepak bola biasanya akan habis pada 30 Juni tahun 2025 terutama yang merumput di Eropa. Hal tersebut juga berlaku untuk para penggawa Timnas Indonesia yang bermain di benua biru. Setidaknya, sudah ada 2 pemain keturunan Timnas Indonesia yang dipastikan berstatus tanpa klub pada Juni tahun 2025. Siapa saja kedua pesepak bola tersebut? Simak terus biar nggak ketinggalan. 2 pemain keturunan Timnas Indonesia yang resmi berstatus tanpa klub pada Juni tahun 2025. 1. Shane Patinama. Pemain satu ini sudah resmi berpisah dengan Kasilpen. Patinama mengakhiri karirnya di Belgia setelah 2 musim bergabung dengan kesebelasan tersebut. Pesepak bola berdarah Maluku ini disebut-sebut akan bergabung dengan salah satu klub di Liga 1 2025 sampai 2026 yakni Bayangkara FC. The Guardian butuh tambahan pemain untuk pos bek kiri musim depan. Tak menutup kemungkinan pula Patinama akan bergabung ke KL City FC. Sebab, klub Liga Malaysia itu tengah mencari pemain Timnas Indonesia untuk meningkatkan jumlah penonton di stadion saat hari pertandingan. Kedua, Justin Hubner. Pemain satu ini baru saja mengumumkan akan mengakhiri kariernya di Wolverhampton Wanderers. Hubner mengaku akan meninggalkan tim ketika kontraknya habis pada 30 Juni tahun 2025. Saya akan meninggalkan klub dalam waktu dekat, ujar Hubner dalam akun Instagramnya. Belum diketahui kemana Hubner akan berlabuh. Kemungkinan besar pesepak bola berusia
21 tahun itu bakal tetap berkarir di Eropa. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Realistis, hitung-hitungan timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang tersebut masih cukup terbuka buat skuad Garuda. Timnas Indonesia menempati posisi 4 klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 poin. Mereka terpaut 4 angka dari timnas Australia di urutan 2. Pertama, posisi 2 Jackson Irvine cetak gol di laga timnas Australia vs timnas Indonesia untuk lolos langsung. Indonesia mesti finish di posisi 2 yang artinya harus menggusur Australia. Dengan 2 laga tersisa pada Juni tahun 2025, hitungan matematika masih memungkinkan. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas China di Jakarta 5 Juni tahun 2025 dan timnas Jepang di Osaka 10 Juni tahun 2025. Lalu, Australia bertanding dengan Jepang di kandang sendiri 5 Juni tahun 2025 dan tandang ke markas timnas Arab Saudi 10 Juni tahun 2025. Kedua, sapu bersih 2 laga lantas, bagaimana hitung-hitungannya? Yang jelas, timnas Indonesia harus menyapu bersih 2 kemenangan. Di saat bersamaan, Australia hanya boleh mendulang maksimal 1 angka dari 2 laga tersebut. Itu baru syarat untuk melewati Socceroos. Indonesia juga mesti mengangkangi Arab Saudi di urutan 3 yang mengumpulkan 10 poin. The Green Falcons bakal melawan timnas Bahrain di kandang lawan pada 5 Juni tahun 2025. 3. Seri di McD 10 serupa dengan Australia. Indonesia mesti berharap Saudi terganjal di 2 laga tersebut atau maksimal meraih 2 kali imbang. Saat kedua tim bertanding di laga terakhir, hasil seri tentu sangat diharapkan terjadi. Jangan lupa, Indonesia akan menghadapi Jepang di kandang lawan pada laga terakhir. Samurai Biru bisa memainkan kunci bahkan saat melawan timnas Australia nanti. Jika pertandingan tersebut berakhir sama kuat, anak asuh Tony Popovic lantas hanya perlu imbang dengan Arab Saudi di laga terakhir. Kendali saat ini memang dipegang oleh Australia. Itulah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang, langkah anak asuh Patrick Kluivert sangat berat untuk jalur tersebut.